buka. Oke, silakan teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Kita akan screenshot dulu ya. Screenshot. Ada Hana, Sani, Imelda, Ayunda, Sinta, Sahla, Yuli, Sucita, Anissa Febrianti, Amelia, Fitria, Fitri Sarifah, Ernika, Resa, Desi, Adini, Ayunda, halo, Elsa Nurmala. Halo, halo. Fitria, halo. Pit, halo, halo, Pit. Nah, ini curiga pada belum siap nih, pada belum mandi juga kayaknya. Halo, Sucita. Yuli, Yulianti, Syahla. Nggak apa-apa, pakai kerudung putih juga nggak apa-apa. Silahkan, ayo, buka. Cuman screenshot doang. Kita akan laporan. Sinta, Sahla, Yuli, halo, Anissa Febrianti, Resa, Ernika, Fitria, halo. Backgroundnya bunga-bunga. Bunga-bunga. Ganti ya, yang bunga-bunga ya. Di ini biar semangat. Gimana ya? Oh, ini aja deh. Nah, di kuda. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Mau share dulu ke grup. Lagi. 1, 2. Kasih senyuman terbaiknya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Suaranya terdengar jelas? Jelas, Pak. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, tak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Juli yang biasanya kita beraktivitas seperti biasa, tapi karena pandemi COVID-19 kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, mudah-mudahan pandeminya segera selesai, segera hilang, segera tidak melanda di berbagai negara dimanapun itu. Tentunya kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman semua jangan lupa menjaga kesehatannya, protokol kesehatannya, jangan, karena kita di wilayah Jawa. Nah, Jawa itu khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali juga itu termasuk ke dalam PPKM. Kalau kalau teman-teman mau keluar rumah yang memang tidak bisa dinantikan, artinya mendesak, nah, jangan lupa memakai masker, kemudian kalau perlu sarung tangan, biar nantinya tidak terkena virus COVID-19. Nah, jangan lupa sering mencuci tangan, pakai sabun, air mengalir juga. Yang penting adalah jaga imunnya. Jadi kalau imunnya happy, senang, nah meskipun kita terpapar, ya insya Allah kita akan sembuh kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya imunnya turun, banyak pikiran, stres, banyak tugas dan sebagainya, nah itu yang bikin imun kita turun gitu ya kalau stres. Kalau ada tugas, bawa happy aja, ya udah santai aja. Oke teman-teman semua, sebelum ke materi, karena materi hari ini tentang sama dengan yang kemarin, ada anak dari Google Drive yaitu Google Formulir. Nah, sebelum ke materi, gue ingin mengingatkan bahwa
kalian jangan lupa mengisi absen ya, mengisi absen di setiap pelajarannya, di setiap materi yang diberikan oleh guru produktif. Nah, Bapak akan mencoba untuk men-share atau mempresentasikan yang dimaksud dengan absensi setiap materinya. Nah, apakah tampil email ada? Halo? Tampil, Mel? Cek. Mel, tampil? Atau siapa saja? Oh, tampil. Oke. Siap. Ini siapa ya? Hana Bazal ada? Halo? Iya, Pak. Tampil? Tampil, Pak. Apa yang tampilnya ini? Google Classroom. Sip. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Nah, di sini kalian coba klik di sini tugas kelasnya. Ya, di tugas kelas, ini kan PKL 12 atau TKP 1. Nah, di sini dari mulai awal sampai akhir, sampai hari ini, kalian silakan scroll mulai dari bawah, dicek dulu absensi materinya tuh. Ini dari 33, satu orang belum mengabsen. Siapa? Takutnya ada orangnya di sini, silakan jangan lupa tuh, Neri Novitasari. Neri Novitasari. Sedangkan Neri di pelajaran lain atau di materi lain ada. Takutnya lupa, silahkan jangan lupa absen. Jadi absensi ini ngisi dulu di Google Formulir. Setelah itu jangan lupa klik mark as done atau serahkan atau turn in atau tandai sebagai selesai. Gitu. Jadi biar nantinya yang diberikan ini masuk ke sini, nanti kemudian dinilai masuk ke sini. Jadi 33. Jangan sampai sekarang diberikannya 32, yang menyerahkan diberikannya 33, yang menyerahkannya cuma satu orang. Berarti itu kebanyakan tidak aktif itu orangnya kalau misalnya tandanya seperti itu. Nah, di materi 2, jadi guru-guru produktif sudah membuat atau pemateri dari pembekalan PKL sudah membuat topik-topik dalam tugas kelasnya biar tidak tertukar. Kalau Bapak sendiri materi Google Drive, Ferry Fauzi Firdaus misalnya. Ini materi 2 cara mengoperasikan dan memelihara. Mungkin ada materi satunya. Tapi kita lihat absensinya. Nah, yang diberikannya tinggal satu lagi. Siapa nih? Pak kok nggak ada yang nilai? Nah, ini berarti belum dinilai sama gurunya. Tapi ini kalian 32 orang sudah menyerahkan. Kita lihat. Siapa yang belum absen? Erika, ya. Erika ada sekarang? Oh, belum absen ya. Nanti absennya seperti biasa di akhir. Erika ada? Neri ada? Nggak ada. Oke. Nah, coba lihat lagi di materi Word pembuatan surat. Makanya kemarin Bapak menginformasikan, jangan lupa untuk absen. Nah, ini diberikannya satu orang lagi, ternyata tersisanya satu orang lagi. Nggak mesti 33, nggak pasti. Nah, ini beda lagi nih, Intan Dea. Intan Dea nih, materi Word. Halo, ada Intan Dea? Ada, Pak. Nah, ini lupa atau gimana nih? Hilang. Nah, coba di absen ya, dibuka. Terus kemudian di sini ada materi rapat, absensi. Nah, 33 aman. Fotokopi 33 juga aman. Nah, Bu Eni, karena Bu Eni ini tentang keuangan disatukan ya, ada absensi laporan keuangan manual, ada absensi kas kecil dan kas umum. Ini satu orang lagi yang belumnya. Kalau yang di absen ini 3 orang belum. Awas, jangan lupa. Di sini ada Intan lagi yang belum absen. Kemudian di sini ada Sheryl, Neri, dan Fitri Syarifah. Ada orangnya? Ada, Pak. Ayo, diisi ya. Makanya Bapak udah ngasih tahu kemarin, jangan lupa sampai jam 4 diisi. Kenapa? Karena kita akan merekap semua kehadiran kalian.
akan dilaporkan gitu. Nah, di sini materi arsip yang ini absensi serahkan berapa ya di sini? Nah, 4 orang lagi yang belum. Jadi 28-nya udah dinilai. 4 orang lagi siapa ini? 4 orang lagi adalah Adini, Sheryl, Mary, Fitri. Itu lagi. Ayo, come on, grooming, Pak Ade. Nah, kalau misalnya nggak jelas, so Bapak akan coba diganti di sini. Grooming, Ade Syarif ya. Hidayatullah. Nah, di sini 29 diserahkan, 4 diberikan. Siapa kira-kira yang belum absen? Di sini Intan, Lucy, Neri, Rika. Intan lagi ada, Neri juga ada. Ada yang tahu kenapa Neri tidak ngabsen terus? Apakah nggak ada sinyal atau nggak ada kuota? Ada temannya yang tahu barangkali? Halo? Ya, tahu nggak Mel? Pernah bikin dah status WA mah. Oke, kalau ini nggak tahu, coba di kontak ya, coba di kontak. Nah, terus ini absensi lagi nih. Oh ya, kalau yang soft skill nggak ada absennya, mungkin langsung secara langsung di ini ya, di YouTube kalau atau di mana nih? Kalau yang soft skill. Nah, terus Google Form. Nah, Google Form, loh, Google Form sekarang dong tentunya. Nah, sekarang absensinya baru 0 ya karena baru di apa namanya baru diposting gitu ya, baru diposting jam 8 baru diposting ya, materinya juga ada, tugasnya juga ada, nanti kita akan jelaskan. Nah, kita di sini ya absensinya kwitansi ini 26. Wah, 7 orang belum absen. Siapa nih 7 orangnya? Nah, Anissa Febrianti, halo. Erika Ramdhani, halo. Hari Suganda, halo. Intan Pertami, Lucy, Neri, Rika. Neri lagi, Rika lagi. Ayo, yang belum absen, absen. Kemudian ini kwitansi nih. Atau ganti jadi kapital semuanya ya. Kwitansi dan nota. Weni Saputri. Betul ya, Weni Saputri ya. Nah, menangani telepon siapa? Bu Ika ya, Bu Ika. Kemudian berkomunikasi di tempat kerja. Bu Ika juga. Iya, Pak. Oke. Pelayanan prima siapa? Siapa, Mel? Patri atau Bu Ika? Ibu Ika. Kalau etika menerima tamu? Ya, halo? Etika menerima tamu? Itu yang hari ini. Itu hari ini siapa tuh? Oh, tapi hari ini mah gue. Sorry. Ini kan dijadwalkan 19 Juli ya. Ini dijadwalkan 19 Juli. Oke, siap. Udah aja dulu lah. Nah, jangan lupa. Nah, kita situ. Yang tadinya 7 jadi 6 sekarang. Ayo ngabsen. Jangan lupa ngabsen. Nah, di sini. Oh, udah full semua 33. Mantap. Ya. Kemudian ini mau motong kertas nih. Belum ini. Kayaknya Bu Sapitri ya. Setelah ini materinya apa Bu Sapitri? Memotong kertas, betul. Atau ini mah yang kemarin ya? Oke, di sini coba lihat Erika. Erika belum ngabsen ya. Silahkan ngabsen. Jangan lupa klik
turn in. Klik tandai sebagai selesai. Oke, kita lanjut ke yang materi Google Form. Nah, di sini sebetulnya sudah ada keterangan jelas. Ada tenggat waktu untuk absensi di sini materi sampai jam 11 malam. Materi juga sampai jam 11 malam. Pak, terlalu pendek, boleh nggak diperpanjang tenggat waktunya? Oke, kita perpanjang ya. Jadi nggak tanggal 16, tapi tanggal misalnya sampai tanggal 21. Oke, kita simpan. Nah, nanti akan muncul kepada kalian di sininya tenggat waktunya sampai 21 Juli. Jadi kalian bisa baca materi dan membaca tugas itu tanggal 23 Juli mengerjakan tugasnya sampai tanggal 23 Juli. Kalau melihat kalender tentunya setelah Idul Adha ya, ada 3 hari setelah Idul Adha. Nah, di sini kita absen dulu. Nah, kalian gampang, tinggal klik dulu ininya. Kemudian jangan lupa diisi nama lengkap, kelasnya, kemudian keterangannya hadir sakit izin. Bagi teman-teman yang kemarin di grup juga bilang bahwa, Pak saya izin ya mau MPK. Nah, ini tinggal klik saja, klik izin gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman semua ada materi. Nah, di dalam materi kita lihat ya, bahwa jadikan sebagai tugas karena biar Bapak mengetahui apakah kalian sudah membaca atau belumnya, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Bacalah dan pahami materi baik slide dan video tentang Google Form. Kemudian berikan komentar intisari di setiap video tersebut, ditambah nama dan kelas kalian ya. Jangan lupa setelah semua selesai, klik turn in atau serahkan atau mark as done atau tandai sebagai selesai ya. Nah, di sini ada 3 video. Ada 3 video. Nah, 3 video ini ada beda-beda, ada yang 6 menit, ada yang 16 menit, ada yang 18 menit, ada yang slide. Kenapa Pak ini harus 3 video? Karena ini beda. Ini suara Bapak sendiri ya di sininya. Nah, di sini ada pembuatan soal, ada pembuatan Google Form untuk pendataan atau biodata. Nah, nanti kalian akan mencoba melihat, mempraktekkan, dan Bapak juga di sini akan mempraktekkan dulu gitu ya sebelum kita lihat tugas ini. Nah, kemudian di sini ada cara mengirimkan link Google Form dan mengetahui jawaban dari form yang sudah dibuat. Nah, untuk materinya di sini tinggal diklik saja. Pas waktu diklik, Google Formulir adalah alat bla 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 gitu ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah bikin Google Formulir, kemudian memberikan judul, kemudian ada pilihan juga untuk di Google Formulir itu ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang gitu ya. Nah, teman-teman sampai slide ke-19 termasuk ada kuisnya. Nanti kita akan bahas kuisnya. Nah, di sini ada keterangan di bawah, berikan komentar intisari di setiap video tersebut, ditambah nama dan kelas kalian. Jadi intisarinya adalah kalian setelah melihat video di dalam YouTube ini ya, di dalam YouTube ini coba klik. Oke, kita coba klik. Nah, kalian setelah mendengarkan, kalian berkomentar di sini. Silakan komentar, jangan lupa diberikan nama dan kelas seperti yang Google Drive kemarin. Beri intisari dari apa yang kalian sudah dengarkan ini. Karena di 3 video ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Yang ini pembuatan soal, ini untuk pendataan, dan ini cara mengirimkan link. Tentunya intisarinya akan berbeda antara video 1, video 2, dan video 3. Nah, video ini insya Allah akan bermanfaat sekali
nanti kalau kalian pas waktu PKL maupun pas waktu kalian sudah dinyatakan lulus. Kebanyakan pada para alumni juga menginformasikan bahwa kebanyakan apalagi di zaman pandemi sekarang dibutuhkan sekali Pak Google Form ini, gitu ya. Jadi nggak bakalan rugi kalian, nggak bakalan justru kalian akan nantinya akan mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru di Google Form ini. Tentunya pas waktu kalian ada yang kuliah, ada yang kerja, pas waktu ada sesuatu hal tentang pendataan mahasiswa, pendataan teman-teman, pendataan arisan dengan teman, pendataan keluarga mau kurban, itu bisa menggunakan sistem Google Form. Kalian silahkan dilihat, nah nanti juga Bapak akan mencoba untuk mempraktekannya. Oke, nah kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Nah di sini langkah pertamanya adalah seperti biasa kita buka drive kita ya, Google Drive kita. Nah di sini kan tampil nih ada drive saya ya, ada drive saya. Nah di sini di drive saya ada klik baru ya, di sininya ada baru, kemudian di sininya juga ada Google Formulir. Yang waktu kemarin kita sudah jelaskan ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, di sini ada Google Formulir. Nah, di Google Formulir, di sini ada formulir kosong, berarti kosong, kuis kosong, berarti kosong juga dari template. Kalau dari template berarti ada yang pernah dibuat. Ada yang pernah dibuat ya, seperti ya ini muncul nih yang paling atas. Anda mengetiknya kemarin ya, absensi materi KD1 gitu. Gitu ya. Jadi di apa namanya kalau dari template berarti ya pernah dibuat gitu ya. Nah, kita coba formulir kosong. Tampilannya seperti ini, yaitu formulir tanpa judul. Nah, di video tadi ada dua hal. Bisa membuat kuis, bisa membuat soal, ya kuis sama soal sama aja. Kemudian yang keduanya adalah bisa untuk pendataan. Contoh, di sini kita beri nama pendataan atau data siswa kelas 12 OTKP 1. Lihat, langsung menyimpan. Bahwa bilang bahwa di Google, baik itu Google Formulir, Google Slide, Google Spreadsheet, maupun Google Doc, itu per detik menyimpannya. Tidak usah khawatir, kalau misalnya mati lampu, mati listrik, ataupun yang lainnya, gitu ya. Jadi karena ini tinggal close, itu otomatis akan menyimpan. Nah, di sini jangan lupa kasih judul lagi. Cukup satu klik saja, itu otomatis akan sama dengan judul yang kita sudah buat. Tapi kalau misalnya ingin yang berbeda, silakan tinggal ganti saja. Namanya tinggal ganti. Gitu. Bentar ya. Nah, di sini ada pertanyaan tanpa judul. Kalau misalnya kita mengisinya data siswa kelas 12 OTKP 1, silahkan dideskripsikan. Berisikan data siswa atau biodata siswa kelas 12 OTKP 1 gitu ya. SMKN mana aja. Nah, kalau cuma data, di sini bisa ketik nama seperti bikin absen gitu ya. Kalau misalnya di sini nama lengkap, kita ulang ya. Nah, di sini kita lihat ini pilihan ganda. Pas waktu kita klik nama di sini, nama lengkap, lihat pilihan gandanya akan berubah. Si Google akan lebih peka, beda sama si dia gitu ya. Dia mah harus
pancing-pancing dulu biar peka. Nah, si Google Form ini sudah peka bahwa nama lengkap otomatis akan jawaban singkat. Masa iya pilihan ganda? Kan nggak mungkin jawabannya pilihan ganda A, Amelia, nama lengkap A, Amelia B. Wah, terlalu banyak. Apalagi siswa SMK Manunjaya misalnya kita membuat formulir data siswa semua dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, itu kan nggak mungkin. Makanya maksudnya nggak mungkin ditulis jawabannya satu-satu. Ya udah jawaban singkat aja biar mereka mengisi dengan sendirinya namanya. Nah di sini wajib isi. Wajib isi kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang tidak mengisi berarti bisa dilewat. Artinya sedangkan nama lengkap ini penting untuk data kita. Ya udah berarti wajib diisi. Kalau misalnya kalian mau menambahkan deskripsi, silahkan tambahkan deskripsi. Misalnya, contoh, Ade Syarif Hidayatullah. Maksudnya memberikan contoh nama lengkapnya kapital. Berarti di sini dalam kurung kapital, boleh kapital, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lanjut, tinggal ini salin atau duplikasikan. Duplikasikan di sininya misalnya kelas. Nah, nggak usah pakai contoh ya kalau kelas karena memang jelas kalau kelas ya udah kelas tinggal pilih kelasnya kelas mana gitu. Silakan. Nah, di sini ada jawaban singkat. Kalau jawaban singkat berarti dia akan langsung menjawab sesuai dengan kelasnya. Tapi kan akan berbeda-beda mengisinya. Nah, kalau misalnya cuma pilihannya adalah 12 OTKP 1, sebetulnya nggak usah pakai kelas, karena di sini sudah jelas data siswa kelas 12 OTKP 1. Tapi kalau misalnya seperti ini, absensi materi Google Form, dan ini akan dipakai oleh 12 OTKP 1, 2, dan 3, berarti otomatis di sininya kalau misalnya mau bikin kelas, silakan. Kalau misalnya Bapak, ini kok bisa gini Pak, tuh tertutup tidak langsung tampil seperti ini gitu. Apa bedanya? Kalau misalnya yang barusan itu adalah drop down namanya. Tampilannya pun lihat ada gini ke bawah gitu kan ya, drop down. Artinya pas waktu kita mengisi 12 OTKP 1 misalnya, atau misalnya di sini kita rubah deh jangan 12 OTKP. Nah, kalau data siswa jurusan OTKP ya. Jurusan OTKP deh. Di data siswa jurusan OTKP ya. Ini dikopikan, ini di Ctrl A, Ctrl V, ya biar nantinya sama. Nah di sini kelas 12 OTKP 1, 12 OTKP 2, 12 OTKP 3. Ini biar nantinya biar tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau tadinya kalian memilih jawabannya adalah jawaban singkat, takutnya ada yang nulis X-nya besar, I-nya besar, I-nya kecil lagi, OTKP-nya kecil. Takutnya tidak sama, makanya dibuatlah seperti ini. Nah, kalau kotak centang bisa. Tapi kalau kotak centang itu memungkinkan kalian bisa mengklik 2 kali. Tapi kalau drop down itu cuma sekali ya. Kalau pilihan ganda 1 kali. Tapi kalau kotak centang itu bisa berkali-kali. Gitu. Pernah mencoba mengkotak centang gitu ya, mencentang gitu jawabannya checklist itu bisa lebih dari 1 kali. Tapi kalau ini nggak bisa. Nah, kalau yang ini kan pilihan ganda. Ini nggak bisa. Nah, kalau pilihan ganda kan bulat kayak gini. Ini nggak bisa dua-duanya. Ya hadir, ya sakit, ya izin gitu. Nggak bisa. Cukup 1. Kalau drop down ya cuma 1 juga gitu. Ya udah nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Ini cukup 1. Makanya di sini pilihannya adalah kalau jawaban singkat berarti jawaban singkat. Ya udah misalnya nama saja. Ini singkat gitu ya. Kalau paragraf panjang. Biasanya untuk apa? Untuk isi. Kemudian kalau pilihan ganda ya pilihan ganda buat soal. Kemudian kalau kotak centang ya biasanya yang lebih dari 1 jawabannya. Lebih dari 1 jawabannya. Kalau drop down, ya jawaban yang disembunyikan biar nggak langsung tampil gitu. Maksudnya biar nggak langsung kayak gini. Kalau gini kan rapi gitu ya. Kalau drop down itu masih panjang ke bawah juga itu tidak akan terlihat secara langsung gitu karena tersembunyikan. Namanya drop down. Kalau upload file berarti nanti mengharuskan semuanya mengupload file
biasanya upload file foto. Nah, waktu kalian mau ini kan ada pendataan PK ya, harus upload file foto dengan orang tua. Masih ingat nggak? Nah, kalau masih ingat, nah itu caranya ini. Kita coba ya. Kelas, kemudian alamat. Kalau alamat kira-kira apa ya jawabannya? Mel, kira-kira apa ya Mel? Pilihannya kalau alamat? Halo Mel? Imelda? Aduh, ya Pak. Ya kira-kira apa ya kalau misalnya alamat? Jawaban singkat? Jawaban singkat bisa, bisa jawaban singkat. Jawaban singkat bisa. Oke, jawaban singkat bisa. Tapi takutnya panjang, nah pilih aja paragraf ya, teks jawaban panjang. Takutnya panjang. Misalnya dusun, pasir panjang, RT 003, RW 002, desa, Kalimantan, misalnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau alamat kan suka ada tulisan lagi gitu ya, alamat desanya mana, kabupaten mana gitu ya, dipilih-pilih gitu, maksudnya dipisah-pisah, sorry, bukan dipilih-pilih, dipisah-pisah. Tapi ada juga yang panjang seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian di sini kita duplikasikan tentang upload foto bersama orang tua misalnya. Nah, di sini akan apakah udah otomatis? Tidak ya. Pilih upload file. Lanjutkan. Nah, di sini apakah kalian mengizinkan file jenis tertentu? Nah, kalau mengizinkan file tertentu, kalian mau menceklis yang mana? Gambar misalnya. Gambar dua-duanya. Berarti orang yang mengupload tidak bisa video, tidak bisa mengupload spreadsheet, tidak bisa mengupload audio, tidak bisa mengupload PDF. Jadi cuman gambar saja. Karena di sininya juga foto bersama orang tua gitu ya. Foto bersama orang tua. Jadi nggak bakalan bisa. Nah, di sini jumlah maksimum filenya, nah upload foto bersama orang tuanya maksimum berapa kali? 5 kali, 1 kali, atau 10 kali? Kalau misalnya di sininya 1 kali, ya udah cukup 1 kali. Kalau 5 kali, 5 kali. Artinya berarti orang tersebut memiliki kesempatan untuk mengirimkan sebanyak 5 kali dan 10 kali. Sekali lagi, bahwa orang yang mau mengisi upload foto bersama orang tua ini mempunyai kesempatan 5 kali dan 10 kali. Tapi kalau misalnya fotonya cuma 2 atau cuma 3, ya berarti ambilnya yang 5. Kalau 7 atau 8 berarti ambilnya ya 10 karena lebih dari 5. Gitu. Ukuran file maksimal di sini, nah ukuran file maksimal foto karena zaman sekarang wah handphonenya luar biasa bagus, pasti ukurannya hasilnya juga ukurannya pasti jadi besar. Makanya di sini kalau kalian misalnya mengirimkan di sininya 5 foto, kalian kira-kira maksimal fotonya berapa MB, berapa giga gitu. Kalau katakanlah satu fotonya 4 MB, 4 kali 5 20 MB. Berarti di sini lebih dari 10 MB, pilihlah 100 MB, ukuran file maksimal. Ukuran file maksimal. Jadi jumlah dari 5 ini maksimalnya adalah 100 MB. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, kalau misalnya ini 1, tapi ininya pilihannya 1 giga, ukuran maksimal, file maksimal. Ya kan nggak mungkin juga ya, maksudnya foto 1 giga gitu. Nah, makanya cukup saja ukuran file maksimalnya di sini cukup 10 MB, karena biasanya lebih dari 1 MB ya. Tapi ada juga yang memang minta dikonvert maksimal 2 MB misalnya. Ya, apa namanya teman-teman semua, di sini kalau misalnya 2 MB berarti lebih dari 1 MB, kurang dari 10 MB, berarti pilihannya 10 MB. Nah, di sini wajib diisi, wajib karena semuanya juga wajib, alamat wajib, gelas wajib, nama lengkap wajib, biar tidak ada yang terlewat. Silakan kalau misalnya di sini kalian mau memberikan deskripsi, silakan. Foto bersama orang tua baik itu ibu maupun bapak gitu ya.
maupun bapak, maupun dengan baik dengan ibu maupun bapak. Jadi boleh fotonya dengan ibu ataupun bapak. Pak, bisa nggak kita memberikan contoh? Bisa, tinggal klik saja. Contohnya kita mencoba di sini memberikan contoh foto selfie dengan orang tua, misalnya. Silakan searching aja. Misalnya Bapak nggak punya foto sama orang tua ya, kita coba searching foto bersama orang tua. Bukan orang hutan ya, orang tua. Nah, foto bersama orang tua. Yang mana ya? Ini contoh aja lah, contoh aja. Harusnya kan nggak mungkin bayi juga kan ya, gitu. Contoh aja. Nah, di sini keterangan foto seperti dalam foto di bawah ini, atau foto seperti dalam contoh, atau contoh foto di bawah ini. Contohnya di bawah ini, ya. Gitu. Contohnya di bawah ini. Jadi biar yang upload itu paham, ini fotonya yang kayak gimana ya, biar nggak ngejapri lagi, biar nggak nanya lagi. Ya udah seperti ini. Ini untuk pendataan. Gitu. Kalau alamat tadi dipisah-pisah berarti gimana Pak? Nah di sini tinggal dusun atau kampung. Ini tulis lagi RT. Nah ini apakah jawaban singkat? Jawaban singkat kira-kira jawabannya? Jawaban singkat? Jawaban singkat ya. RT, RW. Nah, RT, RW terus apalagi? Desa, kecamatan. Nah, desa jawaban singkat. Kecamatan, terus kabupaten. Ya. Jadi kalian udah bikin kayak gini, ini udah termasuk pendataan. Udah termasuk pendataan. Pak, saya pernah menemukan, saya mau mengisi identitas, mau mengisi soal, tapi mengisi identitas dulu. Nah, pas waktu ke soal, pas waktu mau ngupload ini misalnya, ini anggaplah soal. Ini nggak langsung tampil gini, tapi ada klik next atau berikutnya. Pernah nggak? Mel, pernah nggak Mel? Pernah, Pak. Pernah. Itu gimana caranya? Caranya adalah di sininya, nah ada tambahkan bagian. Tambahkan bagian. Kita udah klik, nah bagian 2. Nah, ini bisa di-drag ke bawah. Jadi di bawah bagian. Nah, contohnya dikasih ini, upload foto. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Bagaimana cara melihat hasilnya? Ini pratinjau. Klik. Nah, nama lengkap, kelas, drop down ya, dusun, kampung, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, baru berikutnya. Ya kan, Mel? Seperti ini. Nah, ini baru berikutnya. Jadi si upload foto nggak bakalan nampil langsung. Tapi kalau misalnya yang bagian ini dihapus, ya, kita coba dihapus. Oke, kita coba hapus. Kita coba ini di refresh, boleh. Nah, ya. Kita di refresh, nah otomatis yang tadi pun yang ini kita coba hapus bagian. Oke, nah di sini akan terhapus, makanya jangan lupa ini drag dulu ke atas ya, drag dulu ke atas biar nantinya nggak kehapus. Atau pindahkan bagian. Oke, sebentar. Oke. Ini kan akan terhapus kalau misalnya sudah masuk ke dalam bagian ini gitu. Kita mau drag juga. Nah, ininya udah masuk ke dalam bagian. Kita pindahkan bagian. Ini upload foto. Oh iya, udah nggak bisa, udah ini. Nah, kalau misalnya mau menghapus, kita harus hapus ya. Kalau misalnya gabung dengan bagian atas, boleh digabung. Nah, kalau digabung dengan bagian atas, otomatis di sininya
akan jadi digabungkan dengan yang bagian atas. Nah, ini udah berhasil nih. Kemudian tinggal klik pratinjau. Klik pratinjau, kita lihat bawah. Tuh, cukup sekali. Nggak ada berikutnya. Otomatis akan langsung kirim. Gitu ya, otomatis akan langsung kirim. Kenapa kalau misalnya kita mengisi nih, mencoba Ade Renji misalnya. Ini cuma Ade Renji, kelasnya 12 TKP 1, dusunnya Pasir Panjang, misalnya RT-nya 003, 002, Kali Manggis misalnya, kemudian Mangjaya, kemudian Kabupaten Tasikmalaya. Ini kabupaten kota ya, garing kota. Nah, di sini contoh foto upload ya, tambahkan dari perangkat saja. Kira-kira ada nggak gitu ya. Nah, file foto inilah misalnya. Kita upload, mengupload tergantung jaringan ya, mengupload tergantung jaringan internet. Kita tunggu upload satu dari satu ya. Nah, kemudian kalau sudah kirim, di sini ada jawaban Anda telah direkam. Apakah sudah masuk? Sudah masuk. Itu sederhananya. Nah, di sini ada keterangan jawabannya 1. Siapa? Ada Renji. Kelasnya apa? Warna biru, 12 TKP 1. Nah, di sini akan berwarna, akan kayak diagram berwarna jikalau semua siswa sudah mengisi. Gitu. Semua siswa sudah mengisi. Nah, di sini untuk melihat fotonya tinggal diklik. Oh, ini yang namanya Ade Renji teh, gitu kan? Melihat fotonya kayak gitu. Kangen ya lihat foto kayak gini? Kangen riweuh di lab, kangen situasi seperti ini, persiapan uji kom, kemudian ya ruangan ber-AC dan sebagainya. Semoga pandemi segera berakhir ya. Nah, di sini Pak, jawaban ini cukup cuman kayak gini kalau kita mendapatkan jawaban? Tidak, ini ada Excel. Jadi udah bergabung dengan Excel, tinggal diklik saja ininya. Buat spreadsheet baru, ya buat. Nanti akan muncul. Nah, muncullah seperti ini. Nah, makanya nilai-nilai, misalnya ujian nih, ini akan langsung muncul ke sini nilai-nilainya. Makanya suka ada guru atau mungkin pernah screenshot, ya tinggal di blok aja, control C, langsung kirim WA saja. Itu. Jadi nilai-nilainya ada. Nah, ini udah dibuatkan oleh Google-nya seperti ini. Ini bisa diedit sama kita? Bisa diedit. Karena kita pemiliknya. Tapi kalau misalnya kita bukan pemiliknya, ya nggak bakal bisa. Gitu. Kecuali kalian membagikannya. Ini kan judulnya pribadi hanya untuk saya. Gitu. Nah, di sini, Pak, apakah sudah beres kalau cuma pendataan? Ya, pendataannya seperti ini. Silakan. Pak, ini fotonya bisa diganti nggak? Pilih. Boleh, silakan. Mau diganti sama foto kupu-kupu, Pak? Boleh. Kupu ya. Nah, nanti akan ada tampil. Pak, boleh sama foto kita? Boleh. Ya tinggal disesuaikan saja. Data siswa jurusan OTKP nyambung nggak dengan kupu-kupu? Gitu. Pak, merah ah. Karena kupu ininya latarnya merah. Jadi ikutan merah aja. Ya udah silakan. Ini juga diikuti gaya fontnya. Ah, biar ini dekoratif kayak gini biar beda sama orang lain. Liur no ayah. Karena gantinya kira-kira yang mana? Formal saya kayak gitu. Lucu aja Pak, lucu. Kayak bilangnya lucu di sini. Menurut Google lucu dan menurut kita pun lucu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Boleh di kolom chat ataupun raise hand, silahkan sampai sini. Karena kita akan lanjut Google Form menggunakan untuk dijadikan kuis. Silahkan. Nah, ini yang barusan dijelaskan ada ya dalam video tersebut di YouTube, tapi insya Allah video ini pun akan mudah-mudahan ada ya hasil rekaman ini masuk ke dalam Google Drive. Takutnya seperti yang sudah tidak masuk, akan langsung di upload di YouTube gitu ya. Ada pertanyaan silahkan.
Hana, Imeda, Intan, Resa, Sinta, wah banyak nih. Ayo, siapa yang mau nanya? Divani, Elsa, Erika, Ernika, Fitria, Hana, Intan, Lisda. Lis, halo Lis. Halo Lis. Lisda, halo. Iya, Pak. Gimana barusan penjelasannya? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Jelas, Pak. Jadi, Lisda pernah nggak bikin kayak gini? Belum. Belum pernah. Tapi tertarik untuk mencoba? Iya. Dicoba ya, dicoba nantinya ini. Iya, Pak. Dicoba nantinya jadi ketahuan, maksudnya ketahuan itu biar nantinya tahu kekurangan kita dan sebagainya. Ini nggak bakal rugi dan bahkan justru bermanfaat pas waktu kalian nanti PKL dan juga setelah lulus apalagi kalian kerja. Gitu ya. Pak, ini bisa nggak dibuat di handphone? Bisa, cuman memang terbatas ya. Terbatas kalau di handphone kan kecil, jadi memang harusnya di komputer, ya di laptop. Di komputer atau di laptop. Nah, oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Lisda komentarnya. Di sini, nah, Bapak akan membuat bagian kedua. Katakanlah ini soal, ya, berarti harus dirubah ya soalnya. Soal teknologi perkantoran. Tulisannya lucu ya. Bab 1 misalnya. Misalnya. Ini deskripsinya kita hapus. Ininya tinggal Ctrl A C, ininya Ctrl A V. Kemudian di sininya sudah ya, atau foto sendiri, jangan upload foto sendiri ya, biar kita mengetahui apa namanya yang mengerjakan itu yang mana sih orangnya gitu ya, gitu. Nah terus kemudian kalau sudah kita tambahkan bagian tanpa judul. Soal tekbal ya, tekbal. Di sininya bagian satunya ini berarti biodata dulu ya, biodata dulu sorry. Soal judulnya biarkan itu, ini biodata dulu, kemudian di sini soal tekbal bab 1. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Apa misalnya apa yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Jawabannya misalnya enter aja ya, ddd, yang ini opsinya dihapus. Nah, di sini kalian otomatis akan pilihan ganda. Wajib isi, wajib. Terus gimana ini? Kalau misalnya soal seperti ini, mana Pak kita memberikan jawabannya? Di sini ada pengaturan atau setelan. Nah, dalam setelan akan muncul umum. Di sini kumpulkan email, perlu masuk dari kementerian atau batasi ke satu jawaban, kita bahas. Kumpulkan email, kalau kita klik kumpulkan email, nah di sini berarti kalian diminta memberikan email. Jadi pas waktu kalian mendapatkan link ini, kalian suka ada garing di atasnya, email, gitu ya. Pernah nggak email ada? Email ada pernah nggak? Email jadi email ada. Email pernah nggak email? Pernah, Pak. Pernah. Kumpulkan email gitu ya. Kalau misalnya nggak ribet, ya udah nggak usah kumpulkan email gitu. Perlu masuk, ini ya dibatasi nggak yang belajar ID saja atau tidak dibatasi? Kalau dibatasi hanya untuk yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang belajar ID saja, berarti diceklis ininya. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah nggak usah diceklis. Artinya tidak itu Gmail bisa, gitu ya, akun Gmail yang lain bisa, gitu bisa mengisi. Tapi kalau misalnya
dibatasi, ya berarti akun Gmail nggak bakalan bisa masuk ke link ini. Nah, kalau misalnya tidak dibatasi, berarti si Gmail bisa masuk. Kemudian di sini responden dapat ngedit setelah mengirimkan. Nggak usah. Kalau ngedit ya berarti nantinya malah terbuka. Lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Jangan. Ukuran maksimum semua file yang diupload, semua file. Ini rubah 10 giga, semua file. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengisi, foto-foto kegiatan atau foto-foto ini dari 33 siswa ternyata lebih dari 10 giga, makanya jangan 10 giga, 100 giga saja. Karena kan ini belajar ID itu unlimited. Tapi kalau di Gmail biasa, tentunya nggak akan ada 100 giga dan 1 terabyte. Karena tidak akan cukup, maksimalnya kan 15 giga. Berarti otomatis nanti pilihannya akan berbeda. Dan di sini 100 giga ya. Kemudian presentasi. Nah, di presentasi tampilkan status progres ya. Progresnya nggak usah, acak urutan pertanyaan. Nah, acak urutan pertanyaan, ngerti? Kalau acak urutan pertanyaan berarti pertanyaan yang tadi kita buat jangan pakai angka 1. Kan mau diacak. Kalau pakai angka 1, kalau diacak berarti satunya jadi di bawah, yang paling atas jadi nomor 5, jadi nomor 6. Makanya kalau misalnya pakai urutan pertanyaan, acak urutan pertanyaan nggak usah pakai angka 1, udah nggak usah pakai nomor urut maksudnya. Nggak usah angka 1, angka 2 nggak usah. Nah, nggak di checklist saja. Tapi ingat, kalau pertanyaannya yang berhubungan, misalnya soal nomor 1 sampai 3, kayak bahasa Inggris, kayak bahasa Indonesia, itu nggak bisa acak urutan pertanyaan. Tapi kalau soal itu tidak ada saling berhubungan, ya nggak masalah. Berarti acak urutan pertanyaan bisa, asalkan jangan pakai nomor. Dan biasanya acak urutan pertanyaan ini, kalau misalnya kita mencoba untuk mengacak, agak kebingungan juga. Kenapa? Si pembuat soal agak bingung karena tidak pakai nomor urut. Ya soal nggak nomor sabarahannya, gitu. Karena dia nggak pakai nomor. Boleh sih bikin dulu pakai nomor 1, 2, 3, nanti dihapus lagi gitu. 2 kali kerja, bisa aja gitu. Nah, kalau misalnya nggak usah, ya udah nggak usah dicek. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Tadi pas waktu ngisi suka ada kirim jawaban lain gitu. Ya betul nggak Mel? Mel, pernah nggak gitu setelah ngisi Google Form ada pilihan kirim jawaban lain gitu? Iya, ada, Pak. Nah, ini karena ininya di checklist. Kalau misalnya nggak mau tampilkan lain, ya udah nggak usah di checklist, gitu. Nah, terus kemudian gimana? Kemudian di sini jawabannya pesan konfirmasi kalau misalnya biasanya kayak tadi jawaban Anda telah direkam gitu. Ah, Pak, bosan ya kayak gitu. Ganti aja gantinya. Terima kasih sudah mengisi sudah mengisi soal paper bab 1. Semoga nilainya baik dan jangan lupa membaca materi selanjutnya. Misalnya, ini hanya misalnya, contoh. Kemudian kita klik kuis. Jadi nanti munculnya ya, yang pesan untuk konfirmasi ini, tidak jawaban Anda telah direkam, tapi kata-kata yang kita. Terima kasih. Atau pakai bahasa Arab, atau pakai bahasa Sunda, hatur nuhun, bebas. Silahkan. Kemudian kuis. Nah, di kuis, ini karena kita mau soal, makanya jadikan ini sebagai kuis. Nah, mode terkunci di Chromebook. Kalau kita aktifkan mode terkunci, responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis. Responden harus mengerjakan kuis ini menggunakan Chromebook yang dikelola. Artinya, pas waktu kita sedang mengerjakan nih, kalian nggak bisa tab ini nih, nggak bisa tab gitu, nggak bisa. Ini nonaktif. Kasarnya tuh bisa on. Kalau misalnya si guru mengklik aktifkan mode terkunci, nggak bisa searching. Ya kalau di handphone bisa ya bisa, karena memang tinggal pakai Chromebook gitu. Nah di sini
rilis nih setelah pengiriman. Segera rilis nilai segera setelah pengiriman. Kalau rilis nilai berarti kalian ingin memunculkan langsung nilai. Misalnya ada siswa yang mengerjakan, kirim langsung yang mengerjakan ABCD udah, nah, terus kirim. Nilainya langsung muncul gitu kan. 80/100 berarti kita nilainya 80. Mel pernah Mel kayak gitu Mel? Kenapa? Nah, tapi kalau misalnya ada yang nggak ada nilainya, karena si gurunya mengklik ini, nanti setelah peninjauan manual. Jadi tidak akan muncul nilainya 80/100, nggak akan. Karena itunya kita pilihnya adalah nanti. Kita pilihnya nanti. Nah setelah itu responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, nggak usah. Jawaban yang benar nggak usah. Nilai poin nggak usah. Karena kenapa? Kalau misalnya remedialnya adalah tetap soal yang itu, kemudian ini masih tetap diklik, ya nantinya mereka akan bisa menjawab dengan karena sudah ada jawaban yang benar. Sudah mengetahui jawaban yang benarnya yang mana. Nilai poin kalau misalnya 0/2. 0/2 berarti salah. Kalau 2/2 nilai poinnya berarti benar jawabannya. Mereka akan tahu. Pertanyaan tak terjawab juga mereka akan tahu. Tapi kalau misalnya pertanyaan tak terjawab biasanya kan kita sudah mengklik wajib diisi tadi. Berarti otomatis nggak bakalan ada. Setelah itu kita nggak bakalan bisa ini ya, aktifkan mode terkunci misalnya, kita coba ya, simpan. Jawaban yang tadi yang mana? Misalnya, klik dulu kunci jawaban. Nilai poinnya berapa? 1 soal, 2 misalnya. Berarti soalnya mau 50 nih, 50 pilihan ganda. 2 kali 50 kan 100. Tinggal diklik saja, misalnya jawabannya adalah B yang benar. Kemudian selesai. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya ini diganti misalnya otomatisasi. Kantoran misalnya. Jawabannya di sini adalah bukan B tapi C misalnya. Awas jangan 2. Kalau bikin kunci jawaban bisa lebih dari 2, lebih dari 1. Tapi hati-hati jangan. Karena nanti jadi bingung kepada orangnya. Itu yang menjawab ya. Selesai. Ini wajib diisi nih. Oke. Kita coba ya. Kita coba perhatiin Cel. Biodata, Anda tidak dapat mengakses kuis ini. Mode terkunci diaktifkan. Hanya responden pengguna Chromebook yang dikelola yang dapat membuka situs ini. Nah, yang tadi si Chromebook itu yang tadi, kalau kita aktifkan ya ini, tidak dapat mengakses kuis ini. Kita coba ya. Kita coba untuk pakai Chrome lain. Kita coba pakai Chrome lain. Anda perlu izin. Ya udah, berarti settingan yang tadi kita rubah lagi. Jangan mode terkunci diaktifkan. Jangan diaktifkan. Responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis ini. Kenapa ya? Barusan tidak bisa, Pak. Ya, karena ini kan tabnya banyak. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada tugas, ada Drive. Gitu. Sedangkan ini harus pakai belajar ID. Dia belajar ID nggak tuh, dibatasi belajar ID-nya. Makanya di sini jangan diaktifkan. Nah, kalau misalnya tadi udah kita mengaktifkan, otomatis akan ke sini. Kumpulkan emailnya jangan, batasinya jangan, batasi ke satu. Nah, kalau batasi ke satu jawaban, berarti si anak itu cuma satu kali email tersebut. Maksudnya email dia mengerjakan soal. Kemudian udah dapat nilai, tapi nilainya emailnya nggak tahu karena disembunyikan. Nah terus remed, pas waktu klik lagi linknya itu nggak bakal bisa kalau ini dibatasi ke satu jawaban. Tapi kalau tidak di checklist, berarti itu bisa berkali-kali mengulang. Remed, mana Pak soalnya? Yang tadi, linknya yang tadi. Ya udah, diklik lagi itu bisa. Makanya kita coba simpan, kita coba ini ya. Nah, nama lengkap, kelas. Sini berikutnya karena apa soalnya? Kita coba ya. Romi misalnya kelasnya KKP 1 Lampung Desa, misalnya kampung dusun desa 01
satu desa-desa misalnya, kecamatan desa, nami kecamatan desa gitu ya, kabupaten desa, foto ya, kita foto, upload, tunggu ya uploadannya. Nah, terus kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, klik berikutnya ini apa ya jawabannya? Kita coba deh. Kita sebagai siswa ya, di sini sebagai siswa. Yang ini jawabannya E misalnya. Berarti salah kan? Seharusnya ini yang ini B. Gitu. Ini B, ini E. Gitu. Kok nggak ngacak ya? Nah, kita coba lihat yang tadi di pengaturan. Ininya diajak atau enggak? Kan enggak diajak. Gitu. Kalau misalnya ini checklist berarti nantinya akan ngacak. Nah, di sini kita sudah, tapi kan nggak akan otomatis ke sini berubah, nggak bakalan. Tapi orang yang kedua yang mengerjakan itu akan berubah, jadi ngacak. Kalau sudah, ini kirim. Ini yang bertanya. Oke, bahwa sinyalnya jelek dari tadi lupa. Oke, nanti akan diupload ke YouTube ya. Coba. Ini di close. Karena ini soalnya yang apa sih judul besarnya adalah biodata ya, jadinya biodata seharusnya adalah soal apa gitu ya. Nah, terima kasih sudah mengisi soal TEKPER bab 1, semoga nilainya baik dan jangan lupa membaca materi selanjutnya. Nilainya nggak ada, nggak muncul karena kita nggak muncul kan. Gitu ya. Jadi Pak, kalau misalnya yang di-share itu yang mana? Pas waktu kita lihat Pratinyo, ini yang di-share-nya. Ini yang di-share-nya. Atau kita kirim, kemudian gambar link, perpendek URL. Setelah itu, di sininya salin. Udah. Kemudian dalam WA dikirimkan. Soalnya dikirimkan. Gue nih, kirim linknya. Ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan dulu sampai sini, silahkan. Ada yang pertanyaan dulu, silahkan. Atau kalian mencoba, silahkan di ini ya, Bapak kirim. Silahkan mau mencoba, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Halo, open mic, silahkan. Atau raise hand juga silahkan. Mel, halo Mel. Ya, Pak. Jujur, udah paham atau belum? Lumayan, masih pusing. Masih pusing, masih bingung ya, wajar. Karena kita kan Google Meet ya, bertemunya secara daring, nggak bisa langsung praktek, betul? Ya, Pak. Iya, oke. Nanti dicoba. Tapi ini akan menguntungkan kalian. Nanti kalau kalian kerja dimanapun itu, tidak hanya di kantoran, di desa atau dimanapun itu, kalian akan berguna ini untuk dimanapun kalian berada. Atau GWE ya, Google Workspace for Education. Jadi Google-nya sudah bekerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan akun belajar ID pun itu sudah luar biasa karena sudah unlimited. Nah, jadi yang pertama tadi penjelasannya apa Mel? Bahwa Google Form itu bisa dibuat untuk pendataan. Betul ya Mel? Iya, Pak. Nah, yang kedua untuk Membuat kuis. Kuis atau soal. Betul. Kuis atau soal. Jadi pendataan bebas, kalau pendataan kuis juga bisa gitu ya. Kuis juga bisa. Silahkan ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini pertanyaannya jawabannya di sini udah jelas ya. Di sini ringkasannya tuh
udah jadi diagram nilai yang didapat ya. Ini kalau 1 ada Renji Romi gitu. Jawaban yang benar 0,1 gitu. Berarti ini desa Pasir Panjang, semuanya ada fotonya. Yang menjawab B cuma 1 orang, yang menjawab C di sini. Karena kan yang ada Renji itu belum dijadikan kuis. Ada pertanyaan? Silakan. Halo. Halo, silakan. Kalau bingung, wajar. Nanti kalian akan mencoba melihat video ya. Baik itu video rekaman ini, takutnya kurang lengkap, ada video di YouTube yang sudah diupload sebelumnya. Di YouTube-nya TKP. Oke, kalau misalnya tidak, Bapak akan coba absen. Coba absen di sini. Adini. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Anissa Febrianti. Hadir, Pak. Ayunda. Hadir, Pak. Cheryl. Cheryl. Dede Eva. Dede Eva. Desi. Hadir, Pak. Divani. Hadir, Pak. Elsa. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Ernika. Hadir, Pak. Perla. Fitria. Hadir, Pak. Kemudian Hana Bazal. Hadir. Kemudian Hari Pratama, izin ya. Ayatun. Ayatun. Ayatun nggak ada. Imelda ada. Intan Dea. Hadir, Pak. Lisda. Hadir, Pak. Lucy. Hadir, Pak. Mary. Nita. Izin, Pak. Izin ya. Fitri. Fitri. Resa. Hadir, Pak. Ika. Izin juga dia. Sani. Hadir, Pak. Selfie. Hadir, Pak. Sinta. Hadir, Pak. Cindy. Cira. Sucita. Hadir, Pak. Sahla. Hadir, Pak. Yuli. Hadir, Pak. Oke ya. Nah, kita coba lihat tugasnya. Share screen lagi ya, lupa. Kita lihat tugasnya. Nah, tugasnya di sini sebenarnya sama dengan yang kemarin Google Form, Google Drive, sorry. Setelah mempelajari materi Google Form, buatlah video penggunaan Google Form absen 1 sampai 15 tentang pembuatan soal atau kuis dalam Google Form dan cara mengirimkan linknya. Absen 16 sampai 33 tentang pembuatan formulir biodata siswa ataupun pendataan dalam Google Form dan cara mengirimkan linknya. Upload video tersebut di Classroom. Jika filenya besar, kirim link Drive dan jangan lupa jika sudah, klik turn in, serahkan, tandai sebagai selesai. Jadi ini pengerjaannya kalau ada yang punya laptop silakan di laptop, kalau yang punya handphone juga silakan di handphone. Dicoba dulu. Kalau misalnya ada keluhan ataupun kesulitan, silahkan berkomentar baik itu di grup ataupun di Classroom. Ada pertanyaan?
Gitu. Kalau misalnya ada kesulitan nih, Pak, buatnya. Oke, iya, Siti Saripah hadir, siap. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, kalian boleh di classroom diskusi ya kita, misalnya di sini memberikan komentar. Sorry, di sini kalian memberikan komentar, ataupun ya di forum juga boleh, ataupun di grup WA juga boleh, atau Japri juga boleh. Oke, silahkan, selamat mencoba. Tugasnya sama aja kayak kemarin, jadi langkah-langkah tutorial, jangan lupa opening, jangan lupa closing juga. Gitu. Yang absen 1 sampai 15 tentang pembuatan soal atau kuis yang tadi dijelaskan. Yang absen 16 sampai 33 adalah pembuatan formulir biodata siswa atau pendataan. Pokoknya semuanya ada upload file dan sebagainya, silahkan. Soal kuis ya. Oh ya, ada yang terlupa. Kalau Pak soal kuis bisa foto nggak Pak abjadnya? Ya bisa nggak kira-kira Mel? Bisa ya? Bisa, Pak. Ini contohnya apa yang maksud teknologi perkantoran? Misalnya di sininya yang termasuk gambar kucing. Itu gambar kucing adalah misalnya ini, tinggal klik foto ini kucing, klik sisipkan, klik ininya, yang ini klik gajah, nah, ini klik juga harimau, sisipkan, dan seterusnya. Kunci jawabannya misalnya kan udah tahu jawabannya adalah yang kucing yang ini, bukan yang gajah. Tinggal selesai gitu. Jadi yang gambar pun bisa. Atau misalnya di soalnya bisa nggak Pak ngirim gambar? Bisa di soalnya. Soalnya bisa ngirim gambar, bisa. Ini misalnya. Dalam gambar tersebut nomor 3 adalah misalnya gini supaya atau ya pokoknya yang ini gambar. Gambar di bawah ini adalah gambar sedang dalam diskotik, atau misalnya sedang ujian kompetensi misalnya, atau jurusan apa ini misalnya, kan bisa kayak gitu ya. Ada soal yang memang menunjukkan gambar, ada yang justru jawabannya adalah gambar. Gitu. Jadi dicoba dulu ini, kalau ada kesulitan-kesulitan ya silahkan komunikasikan sampai tanggal 23 Juli. Jangan lupa turn in tanda selesai atau serahkan atau mark as done ya. Absensinya juga jangan lupa, baru 8 orang nih yang baru menyerahkan. Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Pertanyaan? Silahkan. Nggak usah ini ada aja. Lisda, halo. Sucita, halo. Sucita bisa open mic? Pak. Sucita bisa open mic? Iya, Pak. Ya, gimana Sucita, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Di rumah atau di luar? Di rumah. Di rumah. Dari tadi penjelasan yang Bapak sudah jelaskan, kira-kira kebayang sama Sucita atau sepertinya akan sulit gitu dikerjakannya? Si bingung ya, wajar. Tapi nanti diulang-ulang ya videonya yang sudah dikirimkan di YouTube, materinya juga dibaca gitu ya. Iya, Pak. Nanti jangan sungkan kalau misalnya ada kesulitan, silahkan di WA ya. Iya, Pak. Lucy kumaha? Baal juga namanya. Abi mau nambah lebat. Amanah wae atuh. Siap. Wah, ini menyetop rekamannya sebentar.